Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Wa radallahu an sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa tabi'in tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpah karunia nikmatnya. Apabila kita menyadari, apabila kita mengetahui betapa besar karunia nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita, maka kita akan semakin bertambah-tambah kesyukuran kita. Dan satu hal yang kita memang diperintahkan adalah banyak mengingat kesyukuran itu, banyak mengingat karunia Allah SWT itu, sehingga dalam setiap pelaksanaan ibadah kita semakin terasa nikmat oleh kita. Kita selain diberikan nikmat iman, nikmat Islam, masih dikaruniakan nikmat umur panjang, bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Intinya Allah SWT berikan kesempatan kita sudah berada di tengah-tengah bulan Ramadan. Nah, sekarang hari yang ke-13 ya. Malam nanti malam yang ke-14. Sudah hampir separuh perjalanan. Dan kenapa di bulan Ramadan ini kita selalu diingatkan betapa bulan ini menjadi bulan yang istimewa, bulan yang utama, karena keutamaan yang Allah SWT berikan kepada kita semuanya, umat akhir zaman ini, umatnya Nabi Muhammad SAW ini adalah ketika berada di waktu-waktu utama, di hari-hari, di bulan-bulan yang istimewa itu, peluang untuk mendapatkan kasih sayang, yakni rahmat Allah SWT, mendapatkan ampunan Allah SWT, mendapatkan jaminan untuk dibebaskan dari segala macam siksa, segala macam pembebasan dari api neraka, maka inilah saatnya, inilah waktunya. Satu hal yang harus kita fahami, bahwa baginda Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersabda, laulam tudnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yudhnibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum. Yang artinya, kalaulah kalian semua tidak berdosa, menjaga diri, tidak mau berbuat dosa gitu, atau ditakdirkan nggak pernah melakukan dosa gitu, maka niscaya Allah Ta'ala akan memusnahkan kalian, akan menghilangkan kalian, dan Allah Ta'ala akan mendatangkan suatu kaum, lalu kemudian mereka senantiasa berdosa, tetapi mereka senantiasa memohon ampun kepada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala senantiasa mengampuni mereka. Ini satu keterangan, satu penjelasan yang apabila kita menyadarinya semakin lagi bertambah nikmat, bahwa kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala umat akhir zaman ini, umat yang umurnya pendek, banyak kelemahan, banyak kelalaian gitu, sehingga ditakdirkan banyak kesalahan. Itu sudah menjadi satu keniscayaan, sudah menjadi satu kepastian. Berapapun karya yang kita hasilkan, semakin banyak kekurangan, semakin banyak kesalahan.
Tetapi yang menjadi nikmat adalah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk senantiasa memohon ampun, untuk senantiasa kembali kepada Allah Ta'ala, taubat kepada Allah Ta'ala, dan Allah mengampuni kita. Ini satu nikmat. Kita menyadari diri kita juga lemah, banyak kesalahan, banyak kekurangan, tetapi Allah Ta'ala senantiasa membukakan, melapangkan, membentangkan tangannya, kekuasaannya untuk memberikan ampunan kepada kita. Itu satu nikmat yang luar biasa. Oleh karena itu, di bulan Ramadan seperti ini, orang-orang yang bersabar, orang-orang yang senantiasa menjaga diri untuk terus melakukan ketaatan dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa itu, senantiasa memohon ampun kepada Allah Ta'ala, itu akan diberikan balasan pahala yang terkadang sampai tidak terhingga, tidak terhitung. Dan Allah Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja, sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan diberikan balasan yang sempurna, pahala-pahala yang tanpa terhitung kembali, tanpa terkira lagi. Begitu banyaknya. Itu satu nikmat. Jadi ya, kita menyadari diri kita lemah. Kita tahu dibandingkan dengan orang-orang dulu, kaum-kaum yang terdahulu, umat-umat yang terdahulu, mereka dikaruniakan Allah Ta'ala umur yang panjang, ratusan tahun, 300, 500, 700, 900 tahun lebih bahkan. Mereka juga fisiknya kuat, ibadahnya kuat, luar biasa. Kita tidak ada bandingannya, jauh. Tetapi Rabb kita mengetahui kelemahan dan kekurangan kita, lalu kemudian disempurnakan. Nah, ini dia. Lalu kemudian diberikan keutamaan ketika kita kembali kepada Allah Ta'ala, ketika kita bertaubat kepada Allah Ta'ala, ketika kita memohon ampun kepada Allah Ta'ala, Allah terima ampun kita dan itu menjadi pahala bagi kita. Nah, itu nikmatnya itu di situ. Dan dalam hadis riwayat Imam Muslim, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya bani Adam, ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali." Wahai Bani Adam, yakni sekalian manusia semuanya, sesungguhnya engkau selama mana mau berdoa kepadaku, memohon ampunan kepadaku, aku akan ampuni. Jadi menggunakan fi'il madhi di sini, ghafartu lak, aku pasti akan ampuni kamu. Apa saja kesalahan, kekurangan, kelemahan dirimu, aku tidak peduli lagi. Wala ubali, saya tidak peduli. Artinya apa saja dosa, selama masih mau kembali kepada Allah Ta'ala, Allah terima. Selama masih mau mohon ampun kepada Allah Ta'ala, Allah ampunkan. Begitu. Ya bani Adam, lau balagat dhunubuka ananas samai summa astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai Bani Adam, wahai sekalian manusia, kalaulah sekiranya dosa-dosamu, kesalahan-kesalahanmu menggunung sampai tembus langit sekalipun, kemudian kamu mohon ampun kepadaku, aku tetap akan ampuni dan saya tidak peduli. Allah Ta'ala kalau sudah berfirman wala ubali, memang betul-betul diampuninya itu habis, dosa-dosa itu habis. Begitu. Ya bani Adam, inna kalau ataitani biqarabil ardi khataya summa lakitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqarabiha maghfiratan.
Wahai Bani Adam, sesungguhnya engkau apabila datang kepadaku, datang kepada Allah Ta'ala, artinya meninggal lalu dikembalikan kepada Allah Ta'ala, dengan membawa satu petala bumi seberat bumi, dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, lalu kemudian engkau menemuiku, datang kepadaku dalam keadaan tidak melakukan dosa syirik, tidak melakukan apa saja perbuatan syirik, niscaya saya akan datang juga kepadamu dengan sebesar bumi ampunan, artinya bersih, kosong begitu. Nah, ini menggambarkan satu karunia nikmat. Dan jangan lupa bahwa Rabb kita, Tuhan kita, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pengampun. Itu yang menjadikan kita bertambah-tambah kesyukuran kita, dan bertambah-tambah lagi pujian-pujian kita kepada Allah Ta'ala, betapa Allah Ta'ala sayang kepada kita. Dan selama mana kita masih mau kembali, masih mau bertobat, masih mau memohon ampun kepada Allah Ta'ala, Allah tetap ampunkan juga. Yang tidak boleh adalah kita mempersekutukan Allah. Masih ada sesuatu yang kita jadikan sandaran selain Allah. Nah, itu yang tidak boleh, karena itu menghalang taubat dan ampunan kita. Jadi kita jadikan Allah Ta'ala senantiasa berada dalam hati kita, senantiasa dalam pikiran kita, senantiasa hadir dalam setiap gerakan dan harapan-harapan kita. Itu yang menjadi satu karunia nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ada satu kisah tentang Ramadan yang itu menjadi keutamaan bagi umat ini. 3 hal yang Allah Ta'ala karuniakan kepada umat ini. 1 hal itu milik semua umat termasuk kita. 2 hal milik kita semuanya umat Nabi Muhammad SAW. Dalam satu keterangan dari Ka'ab bin Ajrah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhdurul mimbar. Suatu ketika Nabi SAW bilang kepada para sahabat, memberitahu kepada para sahabat, datang mendekat semuanya ke mimbar, begitu. Nah, sahabat pun ikut membersamai Nabi SAW ke mimbar itu. Falamma kharaja raqa ilal mimbar. Kemudian Nabi SAW keluar dan menuju mimbar. Faraqa fi awwali darajatin minhu wa qala amin. Lalu kemudian Nabi SAW saat menapaki tangga itu, menaiki tangga itu, baru tangga pertama tiba-tiba terhenti, kemudian mengucapkan amin. Summa raqa fi tsaniyah. Lalu kemudian naik ke tangga yang kedua. Jadi tangga mimbarnya Nabi SAW di Masjid Nabawi itu ada 3 tingkatan gitu. Ketika di tangga yang kedua berhenti lagi, kemudian mengatakan amin. Summa lamma raqa fi tsalisah qala amin. Lalu kemudian ketika menapaki tangga yang ketiga lagi berikutnya terhenti lagi, kemudian mengucapkan amin. Qala wa sami falamma faragha wa nazala minal mimbari qala. Lalu kemudian ketika selesai Nabi SAW menaiki mimbar itu, kemudian kami mengatakan, ya Rasulullah, laqad sami'na minkal yaum syai'an ma kunna nasma'uhu mink. Ya Rasulullah, kami mendengar sesuatu darimu pada hari ini yang tidak biasa kami dengar, tidak biasa kami dengar sebelumnya. Qala wa sami'tumuh. Nabi SAW mengatakan, kamu mendengarnya? Qulna na'am, kami mengatakan iya ya Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, inna Jibril alaihi salam i'taradani wa qala. Tadi baru saja malaikat Jibril mendatangiku lalu menampakkan dirinya kepadaku. Wa qala, lalu mengatakan kepadaku begini, bu'da man adraka Ramadan falam yughfaru lahu. Fakultu amin. Malaikat Jibril mengatakan, jauh sekali, yakni
kecewa sekali, yakni celaka, rugi sekali begitu orang yang mendapati bulan Ramadan dan selama bulan itu tidak terampuni dosanya. Artinya ketika bulan Ramadan ini datang kepada umatnya Nabi SAW, maka itu bulan, ketika kita berada di bulan itu saja sudah otomatis akan terampuni, akan terhapuskan dosa-dosa kita. Nah, kalau orang itu tidak terampuni, berarti ada sesuatu yang salah. Ada perbuatan-perbuatan besar yang dia lakukan yang menjadi terhalangnya ampunan dari Allah Ta'ala itu gitu. Maka karena itu menjadi keistimewaan buat umat ini gitu ya, keistimewaan buat umat ini, siapa saja yang bisa melalui bulan Ramadan itu jaminan akan terampuni dosanya. Maka saya pun mengatakan amin. Kemudian ketika saya menapaki tangga yang kedua, malaikat Jibril mengatakan, bu'daman dzukirta indahu falam yusalli alaika. Celaka barang siapa yang ketika disebut namamu di hadapannya dia belum bersalawat, dia tidak bersalawat kepadamu. Saya mengatakan amin. Artinya ketika seseorang itu mendengar ucapan Nabi kita Muhammad SAW disebut, lalu kemudian segera kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan satu kesempatan besar untuk kita mendapatkan ampunan Allah Ta'ala hanya dengan sekadar menyebutkan sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyak ragam ucapan, bisa jadi Allahumma salli alaihi, Allahumma salli ala Muhammad, atau sallallahu alaihi. Apa saja yang itu mengandung ucapan salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ketika saya menapaki tangga yang ketiga, malaikat Jibril mengatakan, bu'daman adraka indahu abawahul kibar au ahaduhuma falam yudkhilahul jannah qultu amin. Celaka orang yang ketika berkesempatan mendapati atau membersamai kedua orang tuanya atau bahkan salah satunya saat mereka itu sudah tua, sudah sepuh, lalu kemudian kesempatan itu tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Nah, itu satu kerugian gitu. Jadi tetap menjadi keutamaan bagi umat ini ketika bisa membersamai dengan kedua orang tuanya atau salah satunya saja, lalu dia sempat berbuat baik, berbakti, melayani, menggembirakan, membahagiakan. Oh, kesempatan yang luar biasa yang itu bisa menjadi sebab terampuninya dosa-dosanya, kemudian menjadi pembebas dari segala macam kesusahan hidupnya. Maka itu menjadi satu peluang keistimewaan bagi umat ini. Lalu kemudian Nabi SAW mengucapkan amin. Jadi ada tiga hal yang menjadikan umat ini mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Ta'ala, lalu kemudian mendapatkan ampunan, mendapatkan keistimewaan-keistimewaan yang luar biasa ketika kesempatan itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Artinya kita ini diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada waktu-waktu yang sangat utama yang ketika waktu itu kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, maka itu menjadi keistimewaan kita, menjadi peluang besar bagi kita untuk mendapatkan ampunan Allah Ta'ala, untuk mendapatkan kasih sayang Allah Ta'ala, untuk mendapatkan pembebasan Allah Ta'ala dari api neraka. Nah, ketika di akhirat saja mendapatkan pembebasan dari api neraka, apalagi ketika di dunia mendapatkan semua kenikmatan, kebaikan, peluang-peluang yang istimewa. Begitulah. Ini dalam ukuran apa yang menjadi kesenangan, menjadi keridhaan Allah SWT. Ada satu kisah yang menarik. Yang ini merupakan kandungan dari surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu artinya sapi betina. Sapi betina.
dulu waktu kuliah, masih tahun pertama kedua gitu, ada kawan, dia orang Protestan, orang Kristen, dia kawan kuliah, karena universitas tempat kami kuliah walaupun Islam tapi dia menerima orang-orang non Muslim juga untuk kuliah di tempat itu. Dia orang Filipina, perempuan. Dia datang, dia mengatakan, Brother Gufran, why in your holy book the first chapter after introduction there is a surah, there is a chapter, namely cows, the meaning of cows. Why? Is there any better name than this cows gitu kan? Di dalam Al-Quran kamu, kitab suci kamu, ada satu surat setelah pembukaan, setelah Al-Fatihah gitu kan, namanya sapi betina. Kenapa sapi betina gitu kan? Tidak adakah nama yang lebih baik lagi daripada sapi betina? Mula-mula saya pikir, ya juga ya, kenapa sapi betina gitu kan? Sapi, sudah sapi betina lagi gitu. Kenapa nggak sapi jantan atau yang suka nyeruduk orang tuh, apa itu? Matador, bukan gitu, banteng gitu kan? Kenapa nggak banteng gitu kan? Orang pakai lambang partai banteng gitu kan, saking bangganya dengan banteng. Kenapa sapi betina gitu kan? Ternyata ada kisah yang menarik di sebalik sapi betina itu. Saya cari-cari di perpustakaan, ketemu bukunya ternyata. Jadi kalau bisa saya menceritakan itu kepada orang itu, barangkali dia masuk Islam ketika itu. Nah, saya dapati kisah ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah itu ada sebalik kisah yang menarik. Kana fi bani Israel rajulun saleh lahu ibnun tiflin walau ajalah gitu. Dulu di kalangan Bani Israel, jadi ini kisah umat yang terdahulu. Di kalangan Bani Israel ada orang laki-laki soleh, intinya orang soleh lah gitu. Dia punya anak laki-laki kecil, masih bayi gitu, dan punya juga anak sapi, anak sapi betina yang masih kecil juga. Nah, orang tua-tua dahulu itu ya mungkin karena nggak banyak orang ya, atabiha ilal ghidah, dia datang ke hutan, lalu kemudian dia mengatakan begini, waqala Allahumma inni astaudi'uka hadzal ajalah li ibni hatta yakbur. Ya Allah, ya Tuhanku, aku titipkan sapi ini di hutan ini untuk anakku nanti kalau sudah besar. Orang dulu begitu. Nah, kalau sekarang mungkin hilang sapi itu. Tapi orang dulu kalau sudah menitipkan begitu sapi di hutan, nggak kemana, dia tahu sapi itu ada di mana, sapi itu nanti sudah berumur berapa, sudah besar, dia tahu aja. Kalau ada orang ambil, tahu aja. Itu di kampung-kampung masih itu. Di kampung-kampung itu masih orang punya sapi 5, kemudian tahun berikutnya sudah berkembang menjadi 9, dia tahu itu. Walaupun nggak setiap hari dijaga, tapi sapi itu ya sekitar situ aja gitu. Lalu kemudian orang soleh ini meninggal. Beberapa tahun kemudian meninggal. Wa matar rajul fasaratil ajalah fil ghidha a'wama, sehingga sapi betina ini berada di hutan itu bertahun-tahun dan selalu kabur kalau ada orang yang melihatnya. Sapi ini liar gitu ya, karena di hutan. Falamma kabural ibn kana baran biwalidayhi, ketika anak laki-laki orang soleh ini sudah bertumbuh besar, dia sangat berbakti kepada orang tuanya, berarti kepada ibunya. Wa kana yuqassimul laila salasa aslas, dia selalu membagi waktunya, terutama di malam harinya, menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk ibadah, sepertiga untuk tidur, dan sepertiga untuk menjaga di sisi ibunya. Jadi intinya anak ini menjalankan tugas begitulah, dan tugasnya itu tugas yang mendatangkan Allah Ta'ala ridho.
Ketika di pagi hari dia berangkat menuju ke hutan mencari kayu bakar, di panggul di atas punggungnya, lalu kemudian datang ke pasar, dijualnya. Ya, seberapa dapat hasilnya itu dipergunakan untuk sedekah sepertiga, dipergunakan untuk makan sepertiga, dan diberikan kepada ibunya sepertiga. Lalu suatu ketika ibunya mengatakan kepadanya, anna abaka warasaka ajalah istauda'ahu wa hu fi ghidah kada. Ibunya mengatakan, wahai anakku, dulu ayahmu mewariskan untukmu anak sapi betina yang dititipkan kepada Allah Ta'ala di hutan ini dan ini. Berangkatlah kamu, lalu panggillah nama Allah dan sebutlah Tuhannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak untuk mengembalikan kepadamu. Nah, begitu cara orang dulu begitu. Berangkat kamu ke hutan sana. Nah, kalau mungkin sekarang seperti hutan Wonosobo gitu kali ya. Tapi hutan Wonosobo sekarang nggak angker lagi. Dulu angker gitu. Nah, sekarang udah banyak orang menjelajah ke sana. Berangkat ke hutan sana, kemudian cari sapi itu, sebutkan, berdoa kepada Allah Ta'ala, Tuhannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak dan seterusnya untuk mengembalikan itu kepadamu. Dan ciri-cirinya adalah apabila kamu melihatnya, terasa olehmu keluar cahaya seperti matahari dari kulitnya yang kekuning-kuningan seperti emas gitu. Nah, ini anak soleh gitu kan. Anak ini turut menuruti apa perintah ibunya. Dia datang ke hutan itu sampai masuk ke dalamnya, sampai ketemu sapi itu gitu. Fara'aha tara'a, dia lihat sapi itu sedang makan rumput gitu. Fasaha biha, lalu teriaklah anak ini, anak saleh ini, lalu kemudian mengatakan, a'zimu alaika, aku bermohon, berdoa kepada Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub. Nah, terus seperti apa yang diajarkan oleh ibunya itu. Kemudian ketika sapi ini melihat anak muda ini, dia seolah-olah mau kabur gitu kan, mau kabur. Fa'aqbalat tas'a hatta qamat baina yadayhi. Lalu anak soleh ini segera bergerak, segera bertindak, sehingga sapi itu berada di depannya dan tidak bisa bergerak lagi gitu. Jadi dihadang begitu. Faqabada ala unuqiha yaquduha, sehingga anak ini bisa memegang lehernya lalu kemudian dituntunnya, diseretnya begitu. Wa za'amu anna al-baqara takallamat bi idznillah ta'ala wa qalat ayyuhal fata al-bar. Tiba-tiba sapi ini seolah-olah bisa berbicara, seolah-olah bisa mengerti apa menjadi maksud dan tujuan pemuda ini. Dia mengatakan, wahai anak muda yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kenapa kamu tidak naiki saja saya sudah bisa kamu kendalikan, kamu sangat lincah, sangat mahir begitu, kenapa kamu tidak menaiki saya saja? Fa inna dzalika ahwanu alaika, karena itu menjadi mudah bagimu. Lalu anak muda ini mengatakan, inna ummi lam ta'muruni bidzalika walakin qalat khudha bi unukiha. Sesungguhnya ibuku tidak menyuruhku untuk menaikimu, tapi tuntun sapi ini dan pegang lehernya gitu. Pegang lehernya. Lalu kemudian sapi itu mengatakan, demi Tuhannya Bani Israel, kalau sekiranya tadi kamu menurutiku, kamu menaikiku, kamu tidak akan mampu mengendalikanku buat selama-lamanya. Maka berangkatlah, karena sesungguhnya engkau sekarang ini dalam keadaan kalau sekiranya memerintahkan gunung untuk bergerak dari tempat asalnya, niscaya gunung itu akan bisa bergerak. Wa yantaliqu ma'aka li fi'lin, dan gunung itu akan berjalan kemana saja yang kamu kehendaki karena berbaktimu kepada ibumu. Maka anak itu mampu mengendalikan sapi
dan dituntunnya sapi itu pulang sampai ketemu ibunya. Sampai ke kampungnya, ketemu ibunya dan diserahkan kepada ibunya. Begitu sampai di rumah, ibunya mengatakan, "Wahai anakku, sesungguhnya engkau sangat miskin. Innaka fakirun la mala laka." Kamu tidak punya apa-apa harta. Tapi anak ini tidak ada masalah dengan keadaan seperti itu. Dia enjoy, dia nikmat, dia tenang karena bisa berusaha, bisa menghidupi dirinya, ibunya, dan bersedekah kepada masyarakat sekitarnya, gitu kan. Wa yashukku 'alaika al-ihtitab bin nahar, dan saya melihat kamu susah mencari kayu di siang hari, jual di pasar, kemudian malamnya kamu sibuk beribadah begitu. Fangtalik fabi' hadhil baqarah, berangkatlah kamu ke pasar, jual sapi ini. Lalu anak yang berbakti ini mengatakan, "Wahai ibu, berapa saya harus jual? Berapa harga yang harus saya jual?" Ibunya mengatakan, "Bisalah 1 dananir, jual dengan 3 dinar. Padahal sapi ketika itu hanya laku 1 dinar. Ibunya bersikeras, jual 3 dinar. Dan jangan diserahkan kepada orang itu sebelum mendapatkan izin dariku. Oke, disepakati. Harga sapi betina itu 3 dinar. Berangkatlah dia ke pasar. Lalu ketika itu Allah Ta'ala mengutuskan seorang malaikat untuk menyaksikan bagaimana akhlak anak ini, bagaimana kemampuan anak ini, khuluquhu wa qudratuhu, bagaimana kemampuan, akhlak, karakter anak ini di hadapan malaikat itu, untuk menguji bagaimana dahsyatnya berbaktinya anak ini kepada ibunya. Dan Allah SWT lebih tahu dari apa yang akan dilaporkan oleh malaikat itu. Maka berkatalah malaikat, "Wahai anak muda, berapa kamu jual sapi ini?" Kemudian anak soleh itu mengatakan, 3 dinar. Tapi dengan syarat, sebelum saya serahkan kepadamu, saya harus minta izin kepada ibuku. Malaikat itu mengatakan, "Dah, saya beli 6 dinar. Nggak usah minta izin ibumu." Anak muda itu mengatakan, "Kalau sekiranya kamu berikan sebesar emas sekalipun, saya tidak akan serahkan kepadamu kecuali saya minta izin kepada ibuku. Selain saya mendapatkan ridho dari ibuku, ibuku rela untuk menyerahkan kepadamu." Faraddaha ila ummi wa akhbaraha bisaman faqalat lahu. Kemudian anak muda ini pergi kepada ibunya, kemudian memberitahu bahwa ada seseorang yang ingin membeli 3 dinar 6 dinar, ya, dari 3 dinar 6 dinar, tapi tanpa izin ibunya, gitu. Lalu ibunya mengatakan, "Kalau gitu kembali kamu beritahu kepada orang itu dijual di sittati dinar ala ridha ummati." Dijual dengan 6 dinar juga seperti apa yang dimaukan oleh orang itu, tapi dengan syarat harus ridho dari ibunya. Maka berangkatlah anak ini ke pasar lagi. Faqala, malaikat itu mengatakan, "Sudah kamu minta izin kepada ibumu?" Lalu anak itu mengatakan, dia memerintahkan untuk tidak kurang dari 6 dinar. Lalu kemudian malaikat itu mengatakan, "Kalau begitu saya akan beli 12 dinar." Oh, dari 3 dinar, 6 dinar menjadi 12 dinar. Lalu anak muda ini tetap tidak mau menyerahkan sebelum izin dulu kepada ibunya lagi. Kemudian ibunya tiba-tiba terus mempunyai feeling begitu kan, "Wahai anakku, sesungguhnya orang yang datang kepadamu ini bukan manusia, tapi dia adalah malaikat yang menyerupai manusia untuk mengujimu. Datang kamu kepada dia, katakan kepada dia, atakmuruna an nabi ahadil bakar amla." Nah, minta saran kepada dia, sebenarnya apa yang kamu mau? Apakah kamu menyarankan saya untuk menjualnya atau tidak? Nah, gitu. Jadi ibunya mempunyai firasat. Sudah mau dijual 3 dinar, yang bisa 1 dinar malah ditawar 6 dinar, ditawar 6 dinar malah ditawar 12 dinar, begitulah.
Dan bisa jadi ada dialog-dialog yang lain lagi yang menjadi panjang. Lalu kemudian malaikat itu ketika ditanya, ketika anak muda ini meminta saran begitu, malaikat itu mengatakan begini, bawa kembali sapi ini kepada ibumu dan katakan kepadanya, tahan sapi ini, jangan dijual, karena sebentar lagi Musa bin Imran, yakni Nabi Musa dengan kaumnya alaihissalam itu akan membeli sapi ini darimu karena ada satu orang yang terbunuh. Allah perintahkan supaya menyembelih sapi, dan jangan diserahkan sapi itu kecuali sebesar emas. Jadi emas sebesar sapi itu juga. Bagaimana itu emas sebesar sapi? Emas sebesar kepala sapi aja udah kaya rayanya orang itu, gitu kan. Nah, ditakdirkan oleh Allah Taala, qadarullah, di kalangan Bani Israel terjadi pembunuhan. Nah, ini ada juga dikisahkan di sini. Intinya ada pembunuhan di kalangan Bani Israel. Lalu kemudian terjadilah sengketa yang besar yang menyebabkan dua kubu suku besar itu akan berperang gitu, habis-habisan. Karena yang terbunuh ini adalah orang mulia gitu. Sementara orang yang membunuh tidak mengaku, sehingga saling menuduh gitu kan. Nah, mereka datang kepada Nabi Musa supaya diselesaikan, karena ini kalau tidak diselesaikan akan menjadi musibah besar. Nabi Musa mengatakan, sembelih sapi. Nah, mereka marah, ini kami datang untuk minta diselesaikan masalah yang kami hadapi, kamu pula menyuruh sembelih sapi, apa hubungannya gitu. Nabi Musa, ini perintah Tuhan, perintah Allah gitu kan. Lalu kemudian diperintahkanlah untuk mencari sapi itu. Lalu sapinya cirinya bagaimana? Itu kan dalam surah Al-Baqarah ada begitu kan. Sapinya warnanya kuning. Mana ada sapi warna kuning gitu kan. Tidak pernah dipakai untuk kerja. Kemudian umurnya masih remaja. Kemudian banyaklah syarat-syarat itu, hampir saja mereka tidak mau melakukan ya, karena nggak ada kaitannya. Lalu kemudian mereka mencari-cari sampailah dapat sapi anak muda soleh ini. Kemudian anak muda itu diberitahu malaikat, jangan jual kecuali dengan seharga emas sebesar sapi itu. Akhirnya mereka semuanya patungan, akhirnya dibeli juga oleh Nabi Musa. Emas yang seharga itu disuruh sembelih saja. Setelah disembelih hanya diambil ekornya gitu. Kemudian Allah perintahkan dengan ekornya itu untuk dipukulkan kepada orang yang meninggal itu. Orang yang meninggal itu kemudian bangun, hidup kembali. Lalu kemudian ditanya, siapa yang membunuh kamu? Yang membunuh saya ini adalah anak muda ini gitu. Ditunjukkan orangnya. Oh, dia yang menuduh orang lain, dia yang membunuh orang ini. Barulah kemudian selesai, barulah kemudian ketahuan. Nah, fadzabahuha wa darabul qatil bi ba'din minha kama amara Allah Ta'ala, itu yang diperintahkan Allah Ta'ala. Lalu kemudian orang yang terbunuh tadi itu hidup kembali dengan izin Allah. Lalu kemudian menunjukkan siapa orang yang membunuhnya. Semua kemudian meninggal kembali, mati lagi. Dan ketika itulah sejak Nabi Musa itulah ada hukum bahwa orang yang membunuh tidak mendapatkan harta waris. Nah, diceritakan sebenarnya ada orang yang kaya raya di kalangan Bani Israel itu, kaya raya. Nah, dia tidak punya anak, tidak punya keturunan, tidak punya siapa-siapa. Yang akan mewarisi hartanya itu adalah anak saudaranya laki-laki. Nah, anak saudaranya itu karena lama sekali menunggu pamannya ini kok lama tidak meninggal gitu, akhirnya dia bunuh, tapi dengan cara licik. Setelah dibunuh, diletakkan di depan rumah orang lain. Orang lain itu dituduh, kemudian terjadilah persengketaan, peristiwa-peristiwa besar itu. Nah, sejak itulah kemudian orang yang membunuh tidak akan bisa mewarisi harta orang yang dibunuhnya. Fa hurima qatiluhu al-miras. Sejak itulah warisan tidak boleh diberikan kepada orang yang membunuh. Jadi kisah ini banyak mengajarkan kepada kita hal-hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, bahwa ketika seseorang itu melakukan sesuatu yang menjadikan Allah itu ridha,
dia akan mendapatkan kemudahan hidup yang luar biasa. Gitu. Nah, anak muda ini ada sesuatu yang menjadi kebiasaan yang dilakukan, yaitu membahagiakan ibunya. Karena ayahnya sudah tidak ada, dia berbakti betul kepada ibunya. Nah, perbuatan itu mengentaskan anak ini dari kebiasaan mencari kayu bakar, kemudian hidup susah menurut pandangan orang lain gitu ya. Padahal anak muda itu merasa senang dengan, tapi kemudian ibunya memperhatikan dan ibunya ridho, ibunya puas dengan pelayanan anak muda ini, maka Allah Ta'ala berikan jalan keluar. Sapi yang diwariskan oleh ayahnya di hutan bisa dia dapatkan. Kemudian sapi itu mau dijual dengan harga yang berlipat-lipat kali ganda. Kemudian dia mendapatkan emas sebesar itu yang sampai 7 keturunan pun nggak akan habis kekayaan seperti itu. Dia itu menunjukkan bahwa ketika seseorang itu sudah mendapatkan ridha dari Allah Ta'ala, dia mendapatkan kemudahan yang melimpah-limpah yang dia tidak sangka-sangka. Nah, setingkat dengan orang yang ketika mendapati Ramadan akan terampuni dosanya, dan ketika Allah Ta'ala ridha, Allah berikan segala macam kemudahan kepada orang itu. Nah, Ramadan inilah saatnya untuk kita bisa mendapatkan ampunan Allah Ta'ala, mendapatkan ridha Allah Ta'ala, mendapatkan pembebasan dari api neraka, dari segala macam kesulitan, kesempitan. Dan Ramadan inilah yang menjadikan kita, walaupun dengan umur yang pendek, dengan banyak kesalahan dan dosa ini, Allah tetap ampunkan, berikan rahmat kasih sayang, berikan pembebasan dari api neraka. Dan inilah waktunya gitu. Nah, selain itu juga ada satu amalan yang luar biasa bagi umat ini, yaitu banyak-banyak bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan salawat itulah yang akan bisa menenteramkan umat ini, yang bisa menyatukan umat ini, yang bisa menjadikan loyalitas umat ini kepada satu pimpinan, yaitu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak sekali, dan dulu pernah kita bahas tentang keutamaan-keutamaan orang yang banyak bersalawat, keutamaan-keutamaan orang yang mendahulukan kepentingan Allah dan Rasulnya dalam hidupnya, sehingga dia mendapatkan keistimewaan dan keutamaan itu. Jadi banyak hal, diantaranya ketika orang itu soleh gitu ya, dia akan mewariskan anak yang soleh juga. Dan ketika orang soleh mewariskan anak soleh, dia akan mewariskan sampai berikutnya kesolehan-kesolehan yang menjaminkan, yang menjadikan kehidupan di dunia ini menjadi lancar, lapang, mudah, menghasilkan keturunan-keturunan yang senantiasa akan beribadah kepada Allah Ta'ala sampai hari kiamat nanti, tidak mempersekutukan Allah, tidak membuat masalah di dunia ini. Nah, kesolehan-kesolehan itulah yang ingin dibangun, dan Allah Ta'ala membanggakan keturunan-keturunan orang soleh ini. Dan itu yang dikisahkan dalam banyak Al-Quran, betapa karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka ini melimpah-limpah. Tetapi ketika kedurhakaan itu terjadi, tidak menurun kedurhakaan itu kecuali dari orang yang durhaka juga. Oleh karena itu, kita ini mempunyai tugas yang besar untuk mewujudkan keturunan-keturunan di atas muka bumi ini, orang-orang yang senantiasa mengagungkan Allah, menyembah Allah, membesarkan Allah, dan itu hasil dari didikan orang tua. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua ini, nah, kalau rahasia apa yang ada dalam kisah ini, orang tua ini harus senantiasa ridho kepada anak. Seberapa hal yang dibuat oleh anak itu, jangan kita mudah marah, jangan kita mudah mengatakan sesuatu kepada anak kita, melainkan yang baik-baik saja. Karena anak yang soleh itu pasti karena mendapatkan ridho, mendapatkan dukungan moral, dapat dukungan segala macam dari orang tuanya. Jadi walaupun anak itu begini begitu, berikan dia kelapangan, berikan dia kesempatan. Suatu ketika akan menjadi anak yang soleh. Dulu kita juga begitu juga, nakal juga gitu kan. Tapi kemudian karena ada ya kata-kata dari orang tua kita, doa dari orang tua kita, dan juga usaha kita,
ternyata nikmat juga menjadi orang yang baik itu. Dan ini merupakan rahasia yang Allah Ta'ala ajarkan kepada kita. Dan pada bulan Ramadan ini merupakan kesempatan untuk kita berdoa, kesempatan untuk kita menyampaikan segala macam apa yang menjadi hajat kita, menjadikan terkabulnya semua keinginan-keinginan kita. Inilah saatnya yang kalau di bulan yang lain susah lagi kita mendapatkan kesempatan seperti ini. Jadi Allah Ta'ala takdirkan, berikan umur panjang kepada kita bertemu dengan Ramadan. Untuk kita ini merupakan satu keistimewaan yang luar biasa yang tidak semua orang mendapatkan itu. Nah, kita sudah berada di pertengahan ini, semakin mendekati kepada puncaknya, maka kita semakin semangati diri kita sendiri dan kita berazam untuk melakukan yang terbaik, sehingga mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, memberikan ampunannya, memberikan pembebasan dari api neraka, dan Allah Ta'ala menerima semua amalan kita, ridho dengan kita, dan kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan, ada ulasan, ada tambahan, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang menghormati, materi yang tadi disampaikan, mungkin ada hal yang mau didiskusikan dengan Pak Ustadz seputar Ramadan, bisa dengan materi ataupun dengan yang lainnya berkaitan jangan apalah, silakan untuk didiskusikan. Terima kasih. Kayaknya sudah mengerti, sudah paham. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ulasan yang Pak Ustaz sampaikan itu mengandung motivasi bagi kita yang masih memiliki orang tua. Alhamdulillah. Apakah orang tua kandung atau Iya. orang tua istri kita, tetap orang tua. Betul, betul. Dan juga tidak banyak di antara kita yang mungkin sudah tidak punya orang tua, tetapi belum sempat untuk berbakti. Apa yang harus kita lakukan? Itu pertama. Yang pertama, Pak Ustaz. Iya, iya, iya. Pertanyaan kedua agak nyeleneh ya. Tadi Pak Ustaz membuka dengan satu hadis dari Muslim Iya. yang menyatakan bahwa Allah akan menggantikan umat yang baik, yang tidak melakukan dosa, sehingga mereka tidak bertobat. Iya. Apakah sering yang terjadi ucapan di masyarakat, orang meninggal muda, oh ya dia orang baik, terang aja mungkin matinya muda. Sebaliknya apakah kita yang tua-tua ini ya otomatis sebaliknya itu Ustaz. Jadi dua pertanyaan yang sangat bagus. Yang pertama tentang belum sempat berbakti kepada orang tua, sudah meninggal. Nah, ini sangat disayangkan kalau menurut hadis ini gitu. Tetapi alhamdulillah agama kita mengajarkan tetap ada peluang untuk terus berbakti kepada kedua orang tua itu. Dan peluang itu sangat tergantung dari kesungguhan kita, usaha kita. Apakah jujur? Nah, begitu. Yaitu dengan cara mendoakan yang tidak berhenti-berhentinya. Makanya dalam Al-Quran juga mengajarkan doa-doa itu. Rabbi ufirli wali walidayya, kan? Dan Nabi SAW juga mengajarkan doa itu. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi kita SAW. Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu doa yang diajarkan Nabi kita. Potong dikit boleh Pak? Iya, ya boleh. Kita tahu gitu. Jadi Allah mengatakan akan mengampuni dosa sebesar dunia. Betul. Kita tahu orang tua kita sering dihukum. Bagaimana kita mendoakannya, Pak Ustaz? Selama orang itu masih memegang kalimat tauhid ini, la ilaha illallah, masih Islam, masih tetap berpeluang untuk mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Walaupun itu, dan itu jangan disebut, jangan diingat. Pokoknya kita tugasnya berbakti kepada orang tua kita. Ya kita nggak tahu gitu kan. Nah, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin di akhir-akhirnya itu bab tentang riqatul qulub, tentang hati, itu banyak mengisahkan tentang hal ini. Ada orang tua, ada orang laki-laki gitu kan,
banyak sudah maksiat, dosa, kesalahan, pelanggaran yang dilakukan, dia udah putus asa sajalah gitu kan. Di hadapan Allah Ta'ala tidak bisa ngomong apa lagi, dah menyerahlah, ya Allah, memang saya mengakui kesalahan-kesalahan itu, ya Allah. Kalau tidak mendapatkan kesayanganmu, habis saya ini, ya Allah, gitu kan. Lalu kemudian ketika dihadapkan di hadapan Allah Ta'ala, ditimbang, nah itu panjang nih, dan kisahnya bukan hanya 1 2, banyak gitu kan. Lalu kemudian dia tahu, akhirnya dia sadar bahwa memang kesalahannya lebih berat daripada kebaikannya. Dah habislah begitu. Ya Allah, dah saya akan mendekam di neraka berapa lama ini, ya Allah, berapa beratnya, betapa beratnya gitu kan. Tiba-tiba amal baiknya itu meningkat pelan-pelan. Dia saksikan itu sambil apa dengan perasaan merinding-rinding gitu. Loh, kok bisa jadi berat? Ya Allah. Apa yang menjadikan berat ini, ya Allah, gitu kan. Lalu kemudian dia bertanya, ingin tahu jujur kepada Allah Ta'ala, apa sebenarnya yang menjadikan timbangan amal soleh saya menjadi berat gitu kan. Wahai hambaku, ketika kamu meninggal, kamu mewariskan seorang anak laki-laki yang tidak henti-hentinya berdoa memohonkan ampunan buatmu. Sekarang cari anakmu itu, pegang tangannya dan ajak masuk surga kemana yang kamu kehendaki. Coba sampai begitu. Dan banyak kisah-kisah itu, bukan 1 2 gitu. Termasuk orang-orang yang sudah harusnya masuk neraka gitu ya. Tapi karena dia punya kawan-kawan yang dulu sangat suka, sangat sayang, sangat ketika di dunia itu dia cuma melakukan kesalahan yang menyebabkan fatalnya semua amal ibadahnya itu, akhirnya ditetapkan menjadi ahli neraka. Tapi karena kawan-kawannya semuanya menginginkan, ya Allah, saya tidak rasa sempurna nikmat yang kau berikan padaku, sehingga kawan saya yang satu itu engkau masukkan juga ke dalam surga. Allah perintahkan malaikat, cari yang disebut oleh orang-orang ini, kemudian segera diangkat dan masukkan ke dalam surga. Itu namanya syafaat gitu. Jadi orang lain pun bisa memberi syafaat kepada kita. Makanya dengan kawan-kawan orang Islam, orang yang baik-baik itu jangan disia-siakan gitu kan. Kalau kita masih bisa melakukan sesuatu yang baik untuk orang itu, kalau kita nggak bisa membahagiakan kawan kita itu, jangan menyusahkan dia. Nah itu, nggak menyusahkan dia saja, ketika dia teringat akan kebaikan kita, bisa jadi menjadi syafaat itu bagi kita gitu. Makanya ketika kita sudah berada di masjid seperti ini, ya, baik-baik seperti ini, selalu kita ingat, selalu kita minta diingat oleh dia. Nah, kan kalau Imam Malik dalam keadaan kajian seperti ini, tuan-tuan, kalau nanti tuan-tuan lebih dahulu masuk surga, tolong ingat saya. Kalau saya nggak ada, sebut kepada Allah Ta'ala, ya Allah, masukkan orang itu ke dalam surga. Tidak sempurna nikmat yang kau berikan kepada saya, kecuali saya bersama-sama dengan dia masuk surga. Masuk surga. Jadi itu menggambarkan betapa rahmatnya Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah dan pembebasan Allah dari api neraka itu sangat-sangat besar. Sampai ketika di akhirat pun masih ada peluang untuk itu. Untuk peluang masih diampuni Allah Ta'ala, masih dimasukkan ke dalam surganya. Apalagi ketika di dunia kita tulus, ikhlas betul-betul mohon kepada Allah Ta'ala itu gitu. Jadi kesempatan untuk itu masih sangat besar. Oleh karena itu, doa kepada orang tua jangan ditinggalkan. Dan ternyata ciri orang soleh itu adalah buktinya dia banyak berdoa untuk orang tuanya. Karena wa waladun salih yad'u lahu gitu kan. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Orang soleh itu pasti berdoa kepada orang tuanya. Dan orang yang berdoa kepada orang tua itu sudah ciri orang soleh, nggak bisa dipungkiri. Dan orang yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk orang tuanya dijamin sukses hidupnya. Kadang-kadang kan, ya kita juga pernah lah mengalami itu gitu kan. Kok susah sekali, nggak tembus-tembus urusan ini. Setiap proposal yang kita ajukan mental, setiap proyek yang kita ajukan mental, semuanya mental, semua mental. Coba kita evaluasi diri kita. Barangkali ada sesuatu yang ganjal di hati orang tua kita. Datangi orang tua kita, bawakan 1 tandan pisang. Biasanya kalau di kampung begitulah. Bawakan 1 kilo beras, nggak usah banyak-banyak.
kemudian rayu-rayulah ibu ini sampai dia ketawa, sampai dia senyum karena kita. Masya Allah, lapang hidup kita. Serius ini. Jadi ini pengalaman saya juga, dan coba kita buktikan sendiri. Datang ke orang tua kita, buat dia ketawa, buat dia senang. Masya Allah, urusan kita berikutnya itu mudah. Karena ini Nabi SAW ucapkan itu untuk memberitahu kita itu rahasia kesuksesan kita. Jangan sekali-kali membuat orang kita dongkol hatinya. Nah, kita sebagai orang tua ini juga jangan pernah menjadikan hati kita dongkol karena perbuatan anak kita. Nah, itu rahasia juga ini. Kalau anak itu sudah kita ridhokan, apapun anak ini buat hal kepada kita tetap ridho juga, dia sukses hidupnya nanti itu. Ini serius ini masalah ini, karena nggak banyak orang tahu. Nah, di kampung itu sering orang tua itu suka-suka ngomong selepasnya gitu kan, udah mati sana, itu nggak boleh gitu, menyusahkan saja, dasar anak setan. Lah orang tuanya yang mana setan ini? Yang kalau dibilang anaknya setan, orang tuanya lebih setan lagi gitu kan. Nggak boleh kita mengatakan begitu itu nggak boleh. Tapi kadang-kadang orang itu untuk canda-candaan juga gitu kan. Tapi nggak boleh kita mengatakannya. Untuk kita ini sekarang ini jangan mengatakan begitu. Jadi kalau kita mau anak kita sukses, kita serius, ya Allah saya ridho dengan anak ini, jadikan mudah, jadikan sukses, mudahkanlah ujiannya anak ini. Wah, diberikan Allah Ta'ala kemudahan yang banyak itu. Jadi jangan berhenti untuk berdoa. Terus apa yang menjadi kesukaan orang tua dulu kita lanjutkan. Orang tua dulu kalau sebelum subuh sudah berangkat ke masjid, lanjutkan. Orang kita dulu suka mendatangi kawan-kawannya. Nah, kawan-kawannya itu cari sampai kawannya orang tua ini suka dengan kita juga. Oh, kamu dulu anaknya Harun ya. Harun itu dulu kawan saya, masya Allah begini-gini. Sampai dia ingat itu. Gitu. Terus kita meneruskan apa-apa yang hubungan silaturahmi, meneruskan hubungan silaturahmi dengan keluarga orang tua kita itu, jangan diputuskan gitu kan. Jadi kita sambung satu persatu. Nah, itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar ketika menjumpai kawan ayahnya Sayyidina Umar, itu dikasihkan kuda yang dinaikinya itu dikasihkan bajunya, jubahnya, dikasihkan ridanya, sampai orang itu ketawa, masya Allah, kamu masih ingat saya seperti ayahmu dulu baik dengan saya. Itu yang mendatangkan kebaikan-kebaikan itu gitu. Jadi sedikit tapi menjadikan orang tua kita itu senang gitu. Itu rahasianya di situ. Terus tentang hadis yang kami bacakan tadi itu tentang sebenarnya Allah lebih suka kepada seseorang kalau dia berdosa, dia bersalah, segera minta ampun pada Allah gitu. Kan ada ya orang kan nggak mau berbuat dosa sedikit pun, sehingga dia merasa nggak ada dosa. Bukan begitu. Dia merasa nggak ada dosa, dia nggak mohon ampun kepada Allah gitu kan. Dia nggak mohon ampun kepada Allah gitu. Jadi ya kalau orang itu semuanya begitu, Allah akan musnahkan orang itu dengan caranya lah, dan Allah gantikan dengan satu kaum yang dia berdosa dan dia mohon ampun. Artinya orang yang banyak aktivitasnya, orang yang banyak karyanya, dan kemudian banyak memohon ampun pada salah. Karena ciri manusia itu semakin banyak karya yang dihasilkan, semakin banyak kekurangan yang dia dapatkan. Nah, jadi insinyur banyak mendesain struktur bangunan, semakin banyak desain yang dia buat akan semakin banyak kelihatan kekurangan-kekurangan itu. Nah, kita juga begitu. Seorang pegawai banyak pekerjaan yang dihasilkan, wah karyanya ini, karyanya itu bagus. Seorang penulis, seorang jurnalis banyak menulis karya-karya gitu. Nah, ketika dia baca kembali, oh ini banyak kekurangan, ternyata banyak kekurangan. Akan pasti kita merasakan banyak kekurangan itu. Tapi ketika kita kembali pada Allah, mohon ampun, kita perbaiki lagi. Sebanyak mana yang kita perbaiki berikutnya, dibaca oleh orang berikutnya masih ada kesalahannya juga. Tapi ketika kita tetap kembali pada Allah, memohon ampun pada Allah, itu yang dimaukan oleh Allah sebenarnya gitu. Jadi jangan merasa suci, jangan merasa nggak ada salah, jangan takut dosa, bukan lalu kemudian kita berani berbuat maksiat dan tidak. Maksudnya
semakin banyak karya yang kita hasilkan, semakin banyak sholat yang kita lakukan, akan semakin banyak juga kekurangannya gitu. Ya, kadang melamun lah tengah sholat itu, kadang nggak konsentrasi lah, kadang nggak khusyuk lah, kadang terganggu lah. Nah, semakin banyak sholat semakin banyak juga itunya gitu. Bukan bertambah sholatnya tidak khusyuk, enggak. Hitungan hilangan bilangan yang sholat tadi ada lagi, sholat ini ada lagi, sholat ini ada lagi. Tapi jangan putus asa, tetap kita memperbaiki diri kita, mohon ampun pada salah, dan itu yang dimaksudkan hadis itu gitu. Ini luar biasa ini. Jadi mengingatkan kita, mari kita sama-sama perbaiki hubungan kita dengan kedua orang tua kita, karena itu sumber kesuksesan kita. Dulu pernah ada orang begini, enggak, orang tua saya galak, saya juga nih, tapi saya sukses juga. Bukan begitu. Kalau dengan orang tua begitu saja masih bisa dapat kebaikan, apalagi kalau kita menjaga hubungan dengan orang tua kita, pasti lebih dahsyat lagi kesuksesan yang kita dapat gitu. Itu cuma sedikit saja yang Allah Ta'ala berikan gitu. Jadi rahasia kesuksesan kita, apalagi kita laki-laki ya kan, apalagi kita ini laki-laki, segera kembali, segera evaluasi diri. Lalu oh ya, ini ada orang tua, masih ada ibu, masih ada bapak, ini kesempatan yang luar biasa. Kalau sudah nggak ada itu, berarti kita kehilangan jembatan gitu, jembatan untuk sukses. Maka disebutkan dalam kitab ini, dua orang tua itu merupakan jembatan kita, jalan tol kita untuk menuju surga. Tapi kalau nggak punya itu, berarti jalan tol kita itu hilang satu. Kita harus cari jalan tol yang lain gitu. Nah, seperti itu. Nggak dapat jalan tol, masih jalan kecil-kecil, yang penting masih ada jalan, segera kita tembus gitu, segera kita lakukan. Nah, tapi dengan kedua orang tua itu jalan yang paling mudah, jalan yang paling singkat, jalan yang paling lebar gitulah, untuk kita mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat kita itu. Wallahu a'lam bishawab. Iya, silakan. Ya, Pak, ada pertanyaan lagi Pak Gesa. Silakan Pak. Iya. Mertua. Nah, tadi sudah ditanyakan, mertua itu sama. Mertua itu orang tua kita juga. Oleh karena itu, dalam hubungan kekeluargaan, kita dengan mertua kita haram untuk menikah buat selama-lamanya. Jadi sama dengan ibu susuan, itu juga ibu kita seterusnya, dunia akhirat gitu kan. Sama dengan kedua orang tua mertua itu, karena itu menjadi kakek nenek bagi anak-anak keturunan kita. Enak aja ini anaknya sudah diambil, orang tuanya ditinggalkan. Nah, itu kan bahasanya begitulah gitu. Jadi nah, kalau masih punya mertua yang hidup, itu juga jalan tol kita menuju surga kita. Tapi mertua saya kurang baik, walaupun kurang baik, tugas kita untuk menjadikan baik gitu. Ya, tugas kita untuk menjadikan baik. Anak orang tua angkat, nah itu tidak selebar tol orang tua kita sendiri, tidak selebar tol mertua kita sendiri gitu. Jadi caranya ya, anak orang tua angkat kita itu, nah, kita jadikan istri kita. Nah, itu akan menjadi orang tua kita gitu kan. Jadi begitu. Akhirnya sah menjadi resmi, karena orang tua angkat tetap ada peluang untuk kita bisa berkeluarga dengan dia seterusnya. Tapi kalau sudah mertua kita, sudah nggak bisa lagi kita menikah. Jadi begitu diakad, begitu sah akad nikah kita, orang tua mertua itu menjadi muhrim bagi kita selama-lamanya. Selama-lamanya. Kalau boleh kasih pendapat Pak Ustaz. Iya, memang disadari ataupun tidak, ada 3 faktor dalam kita itu bisa kita gunakan sebagai potensi positif ataupun negatif. Satu adalah ilmu, masya Allah. kedua adalah harta, Betul. ketiga adalah pasangan hidup. Ini 3 hal yang berpotensi membuat kita itu mau membangunkan jembatan penghubung atau membangunkan tembok pemisah. Masya Allah. Ya, Betul. saya punya keluarga 10 Pak. Berarti saya punya ipar itu 9. Iya.
Jadi saya bisa tahu bahwa ini ipar mana yang menarik keluarga kita tuh menceraikan keluarganya. Jadi potensi dalam keluarga kita lah jadi ilmu bagi kita sendiri gitu. Iya, Masya Allah. Ilmu juga, ilmu saya, ilmu Islam, ilmu kakak saya, ilmu Kristen, nggak bisa menyatu. Nggak bisa, betul. Jadi kalau perbedaan harta, perbedaan ilmu dan pasangan hidup ini kita tidak bisa gunakan dengan arah yang positif, itu menjadi pemisah. Potensi pemisah, Masya memisahkan orang tua, memisahkan kakak dan adik. Dan itu kita rasakan baik-baik saja. Kita rasakan baik-baik saja. Tapi dalam perenungan kita sendiri, berdiam diri berenung, itulah yang paling menyakitkan. Artinya kita harus pandai mengolah, pandai mengendalikan gitu ya. Jangan sampai 3 hal ini menghancurkan kita. Gitu. Kita bisa mengendalikan istri kita nih bapak-bapak semua. Betul. Kakak kita nggak bisa mengendalikan istrinya. Betul. Pecah. Betul. Apalagi potensinya digandeng, kita kurang ekonominya, dia ekonominya udah makin lebar kurangnya. Itulah dunia ya. Iya, itulah dunia. Dengan cara yang tidak sabar. Iya. Terima kasih. Ini tambahan ilmu buat kita nih. Jadi memang kadang-kadang benar ya. Kita kadang-kadang bisa merasakan dengan dalam gitu. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Al-Quran itu bahwa anak, istri, harta, keluarga itu menjadi ujian bagi kita. Fitnah ini ujian gitu. Sampai kadang-kadang merasa akhirnya kita hati-hati. Ini kemana ini arah pembicaraannya istri ini gitu. Ini arah pembicaraan keluarga ini apa ini? Nah, kalau sekiranya itu menjadikan kita bertambah keimanan kita ikuti. Tapi kalau menjauhkan kita dari Islam, dari iman, kemudian kita hati-hati gitu. Taib, ada lagi tambahan? Jadi orang mertua kita juga orang tua kita sendiri. Dia menjadi kakek nenek selama-lamanya bagi anak keturunan kita. Kita nggak bisa memisahkan. Jangan pergi ke kakek, nggak bisa itu. Jadi tetap itu menjadi keluarga besar kita, anak keturunan kita selama-lamanya. Makanya sebelum menentukan itu jadi mertua kita, dipikir benar-benar gitu kan. Dipikir betul. Pokoknya itu aset keluarga kita. Baik, mungkin tadi pernyataan yang closing ya Ustaz ya. Iya. Saya ada tandain. Oh iya. Jadi pertanyaan Pak Boyu yang mewakili Pak Inas itu sudah disampaikan. Jadi mudah-mudahan pada pengajian pagi hari ini, terima kasih Ustaz ilmunya, terima kasih Bapak-Bapak yang setia, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selama bulan ini, dan kita juga terhindar dari penyakit yang melanda dunia saat ini khususnya di Indonesia, sehingga kita mau bersilaturahmi mengunjungi orang tua kita juga untuk saat ini masih terhalang. Tapi bukan berarti secara fisik, tapi misalnya dengan teknologi juga bisa dibuka. Tapi saya maafkan kalau kami masih tetap mau mudik, mudah-mudahan lancar selama sampai Jambi ya. Ya Pak Jerniko, saya lain semuanya yang mau mudik silakan. Tapi yang belum mudik ya standby lagi. Bukan berarti kita melupakan orang tua, enggak. Pengennya secara fisik ya, Ustaznya orang tua itu kan luar biasa. Jalan kita itu selancar jalan tol, apalagi sekarang jalan tol mau ditutup, sekat kemana-mana. Cari jalan lain. Jalan tikus. Ya, jazakumullah mengucapkan kepada semuanya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat kepada kita semua. Amin. Dari kurang yang mohon maaf, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi